beribadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Siap, sama-sama. Bang, ini terkait Niki lagi dan lagi pemanggilan yang kedua. Kan dia setelah minggu lalu dia menjadwalkan ulang tanggal 3 Maret. Akhirnya Niki juga sampai sekarang belum datang dan tidak nampak batang hidungnya. Menurut hukum bidang acara ini sudah pemanggilan kedua, kalau tidak datang juga itu kan penjemputan paksa, Bang. Gimana menurut Bang? Oke, jadi bahwasannya saudara NM itu ada pemanggilan kedua ya, yang tidak hadir, karena kan begini, dalam Perkapolri mengenai manajemen penyelidikan dan penyidikan dan juga KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu dasar hukum dalam perkara pidana ya. Maka kalau memang saudara NM tidak memiliki jawaban atau memiliki konfirmasi ataupun klarifikasi ya langsung kepada penyidik, maka ini tentunya sudah memenuhi pelanggaran ya dalam konteks acara itu acara pidana. Maka pemanggilan ketiga bisa dilakukan jemput paksa kalau bicaranya ini tidak ada keterangan, Mas. Tapi kan saudara NM ini kan ternyata memang didampingi oleh PH kan, penasihat hukum. Tentunya ya secara praktik hukum acara pidana ya itu karena sudah ada PH, tentunya PH tersebut dari NM akan koordinasi, akan komunikasi dengan pihak penyidik ya yang memeriksa saudara NM sebagai tersangka loh ini ya, bahwasannya apa alasan yang memang cukup dan patut dan pantas ya yang akhirnya meminta penundaan pemeriksaan gitu loh. Kalau memang ternyata itu secara tertulis, Mas, itu harus dilakukan oleh penasihat hukum dan itu nanti diperiksa oleh penyidik apakah memang patut dan pantas untuk diterima penundaan pemeriksaan yang kedua ini, seperti itu. Alasan dia dari dulu itu bilangnya ada cuti. Itu gimana tuh? Kalau urgen ini terkait kasus sebenarnya pemerasan dan TPPO lah bisa juga gitu. Iya, ya memang kan ada dua pasal ya, kalau nggak salah yang disangkakan di berita-berita media nasional itu kan bahwasannya satu pemerasan dan juga jungto TPPU. Ini berat loh, Mas. Kalau TPPU ya, tindak pidana pencucian uang, ini berat sekali. Ini semua ancaman di atas 5 tahun dan itu pasti ada alasan subjektif objektif akan dilakukan penahanan dan penangkapan. Karena soal TPPU-nya yang khusus, karena undang-undang khusus lagi. Nah, maka adanya alasan syuting dan sebagainya, ini apakah domainnya cukup objektif bagi penyidik diterima? Ya, kalau memang sakit wajar, Mas. Ya, sakit ya, apakah dia langsung ada bukti tertulis dari kedokteran ya, atau dia ada tugas negara? Kan alasan-alasannya seperti itu dalam Perkapolri dan juga KUHAP. Atau misalkan ada dia harus saat sebelum pemanggilan itu dia ada di luar negeri, yang dimana memang ada tugas secara profesional dia harus melakukan pekerjaan itu, gitu kan? Tentunya kan ada butuh waktu. Tapi kalau alasannya masih di Indonesia, bahkan masih di seputaran Jakarta gitu, kemudian alasannya syuting, ya sama saja ini saya pikir agak kurang logis ya dalam konteks pemeriksaan. Tapi sekali lagi, ini tentunya atas koordinasi dan komunikasi penasihat hukumnya kepada penyidik. Kalau misalkan penyidik dianggap itu cukup diterima, ya oke, nggak ada masalah, aman-aman aja itu gitu loh. Kalau seandainya malam ini, berarti kan harus berjemputan paksa dong, kalau nggak datang juga kan, Bang? Jadi begini, tadi syaratnya adalah kalau memang ada beberapa poin dia sakit, kemudian dia ada alasan yang patut dan pantas dan itu diterima, kemudian dia sedang ada tugas negara, misalkan ya Mas, ya secara normatif loh ini, ya, maka pemeriksaan selanjutnya itu bukan pemeriksaan ketiga, meskipun itu pemeriksaan ketiga dengan suratnya, tetapi pemeriksaan penunda pemeriksaan. Ya, kalau praktiknya kami sebagai penasihat hukum itu kami mengajukan secara tertulis dalam hal permohonan penundaan pemeriksaan. Itu tertulis, Mas. Ya, tentunya penasihat hukumnya saudara NM itu pasti melakukan kalau menurut senyatanya praktik kami sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana, ya itu pasti dilakukan. Maka kalau itu ternyata diterima dan koordinasinya cukup oke gitu ya, maksudnya dalam koordinasi dan komunikasi antara PH dengan penyidik bisa diterima, maka ini penundaan pemeriksaan ini bisa diterima. Maka bisa lanjut pemeriksaan berikutnya. Yang itu terakhir, Mas, biasanya. Nah, kalau terakhir baru masuk pemeriksaan ketiga. Kalau dia nggak datang juga dengan alasan apapun. Tapi kalau alasannya sakit ya kembali lagi. Kita harus bisa melakukan upaya-upaya lain gitu loh, Mas. Kalau seandainya malam ini benar jadi ada penjemputan paksa, ini lagi dan lagi nih dijemput paksa lagi, karena dari dulu sudah udah biasa lah dia dijemput paksa di mall, di satu mall, di mana gitu, bisa dibilang gitu. Ya saya harap sih sebenarnya ini jangan terlalu terjadi, jangan sampai terjadi lah. Saya pikir saudara NM kan kooperatif ya,
kemudian dia public figure gitu kan, saudara penasihat hukumnya pun itu sudah, saya punya keyakinan pasti koordinasi dan komunikasi dengan penyidik Mas. Gitu loh. Ini saya yakin sekali mereka melakukan upaya-upaya itu, dan saya harap tidak perlulah sampai ada perlawanan upaya paksa oleh penyidik ya. Karena memang kalau dianggap tidak kooperatif gitu ya, tidak ada PH juga. Nah, ini saya pikir sah-sah saja lah. Tapi kalau semua bisa dikoordinasikan, komunikasi antara PH dengan penyidik, aman-aman saja sih. Sebenarnya bisa untuk bisa ditoleransi lah seperti itu. Nah, kalau kita tarik benang-merah kronologi awal, Niki menyangkal kalau NM menyangkal kalau dia yang memeras. Oh iya. Sedangkan itu dari asistennya meminta ke RG, kan Bang? Ya. SS juga. Ini menurut Abang sendiri bisa dibilang itu NM aktor intelektual kah? Karena kan dia bilang saya bukan yang meras, saya nggak minta itu, maksudnya malah gue jadi tersangka, sedangkan yang tersangka yang namanya itu asisten itu Mail. Jadi gini Mas, dalam perkara pidana kami selaku praktisi hukum atau penasihat hukum juga, di sisi yang lain ketika kita menangani perkara klien kami, ada sifatnya perkara hukum ini kami bisa sampaikan ke publik, ada yang tidak Mas. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Itu strategi juga bagi kami. Tentunya saya punya keyakinan utuh bahwasannya saudara NM dengan PH-nya itu memiliki strategi-strategi yang mereka pasti sudah membahas ya, bedah perkara di internal antara PH dengan si kliennya. Tapi dalam konteks perkara ini dari keterangan saudara Fahmi dalam penasihat hukumnya, itu saya coba sedikit menganalisis. Karena di sini tidak ada ditemukan dalam konteks umum ya. Kita kan sekali lagi ada bukti di dalam dong gitu ya. Kita kan masing-masing PH tentunya menyimpan itu dan itu rahasia. For justisia kan begitu. Tapi dari keterangan yang disampaikan di media, bahwasannya mana unsur pemerasannya. Justru pelapor atau korban ini itu menawarkan. Lalu ada komunikasi dengan saudara I gitu ya. Kalau nggak salah I ya, tapi panggilannya M gitu ya. Nah itu untuk supaya saudara NM ini ya yang sekarang ini tersangka dalam kasus tersebut, itu untuk supaya bisa memblow up lah produknya. Kan begitu ya, mereview, bagus dan sebagainya. Maka ini kan bicara bisnis Mas. Ini kan bicara bisnis dong. Karena dia punya produk. Kemudian menawarkan kepada public figure. Ingat loh, public figure. Kecuali menawarkan ke saya. Yang saya ini bukan public figure. Apa hubungannya? Gitu loh. Ini kan public figure. Maka ini penawaran ini bisnis kalau menurut saya. Maka terjadilah kayak kesepakatan. Berapa nilai endorse untuk public figurnya? Sekian M kan gitu ya. Pertanyaan kita secara analisis hukum, saya mendengar dari keterangan penasihat hukumnya PH-nya. Ini saya pikir agak apa ya? Obscure libel. Ya, kalau dalam bahasa asas hukum itu kabur. Ya, apakah ini pemerasan? Kemudian langsung ditambah jungto dengan pasal TPPU loh Mas. Dengan apa yang dia dapat berapa miliar itu ya, endorsan itu, dan 4M ya. Kemudian ini kan ada jangka waktu 1 tahun. Kalau sudah selesai Mas, dan saudara NM melaksanakan kewajiban kesepakatan tadi, ini bisnis. That's it. Mana pemerasannya? Ya, ini yang tentunya saya dengar langsung dari keterangan PH-nya ya di media, dan itu saya perhatikan beberapa keterangan. Saya pikir ini saya agak sedikit meragukan ya kalau ini memang pemerasan. Ya, cuma karena ini sudah dinaikkan, penyidik punya kemandirian dalam menetapkan kewenangan perbuatan pidana seseorang dugaannya, ya kita uji di pengadilan, gitu loh. Harusnya kalau Abang tadi bilang, kalau ini nggak ada bukti pemerasan, harusnya Niki berani dong Bang. Untuk pembelaan pertama harusnya dia datang menjelaskan semua, klarifikasi semua. Apa karena ibaratnya dia ya ada something lah atau gimana sih? Ya betul, seharusnya kan tetap ya intinya laksanakan kewajiban atas perintah negara. Itu warga negara yang baik dong. Kalau apalagi memang merasa saudara NM dan PH-nya yakin dibedah perkara dengan beberapa ahlinya mereka bahwa ini tidak memenuhi unsur bukti pidana pemerasan apalagi jungto TPPU, go ahead fight dong. Kemudian pra peradilan aja. Harusnya PH-nya nih dengan keyakinan itu ajukan pra peradilan. Sebelum naik lanjut dong. Kalau sudah P21 kan pelimpahan perkara sudah ke kejaksaan, ya. Nah, ini saya pikir seharusnya tidak terlalu banyak gimmick ya. Ini kita coba fokus dalam perkara hukumnya, kita pra peradilan. Tetapkan itu bukan tersangka. Karena apa? Tidak cukup bukti misalkan. Lakukan. Nah, ini kan upaya hukum yang itu sah secara konstitusi kita seperti itu gitu loh. Terakhir Pak,
kalau seandainya Niki menyerang Bali, ternyata RG penyimpangan nama baik dan tidak ada bukti pemerasan, bisa dipidana. Oh tentunya karena ini sudah tersangka, kan ini harus dilanjutkan Mas. Kecuali SP3. Ternyata dalam proses P21-nya, ini juga ada upaya hukum Mas. Mungkin pengayaan bagi masyarakat. Kalau ternyata dari Polda, penyidik, sudah koordinasi SPDP ke Kejaksaan kan? Kejati DKI kan? Lalu ternyata JPU-nya atau Kasipidumnya mengolah kembali berkas perkara resume ya dari penyidik secara hukum acara. Ternyata ini agak kurang nih. Hati-hati loh Mas. Jaksa bisa memberikan penelaahan penilaian tidak P21. Ya akhirnya P19, balik lagi, kurang cukup bukti. Bisa saja akhirnya keluar SP3. Ini jangan bisa saja loh. Sekali lagi loh, apa yang dilakukan Niki ini. Ya, saudara NM di dalam perkaranya gitu maksudnya. Nah, apakah itu terjadi? Is oke. Kita akan lihat aja nanti bagaimana gitu loh. Ini yang harus coba kita perhatikan sampai proses perkaranya seperti itu.